بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi makna Asmaul Husna dalam kehidupan. Perhatikan dan simak materinya pada pembelajaran kali ini. Yang perlu kalian perhatikan adalah siswa harus mampu memahami makna Asmaul Husna dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini bisa kalian laksanakan, bisa kalian implementasikan dalam kehidupan yang lebih nyata, dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya dalam bentuk konsep, saya akan menyampaikan 3 pokok bahasa. Yang pertama adalah makna Asmaul Husna. Yang kedua, cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah hikmah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Berbicara makna Asmaul Husna dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna adalah merupakan keharusan bagi umat Islam untuk mempelajarinya. Kemudian setelah mempelajari dan memahami Asmaul Husna adalah mengambil pelajaran, meneladani dan menerapkan Asmaul Husna tersebut dalam bentuk perilaku yang lebih nyata ketika berinteraksi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Berikut penjelasan beberapa Asmaul Husna yang terdapat dalam asma-asma Allah. Yang pertama, Al-Karim. Al-Karim artinya adalah yang maha mulia, merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna, yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian yang tidak hanya dalam aspek pemberian semata, karena aspek tersebut hanyalah salah satu bentuk kesempurnaan maknanya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 116 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'ala Allahul malikul haq, la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Yang kedua adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Subhanahu wa taala maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama adalah manusia. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh manusia merupakan bukti
bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan memperoleh ketenangan hati jika selalu ingat dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Quraisy ayat 4, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Yang ketiga adalah al-wakil. Al-wakil artinya yang mencukupi dan menjamin, mengandung makna umum dan khusus. Al-wakil dalam arti umum itu ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 102. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah pemelihara segala sesuatu. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rizki dan urusan makan seluruh makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang mengelola segala urusan alam semesta beserta pengaturan. Sementara itu al-wakil dalam arti yang khusus ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat An-Nisa ayat 81. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Adik-adikku yang saya hormati, yang selanjutnya adalah al-matin. Al-matin artinya zat yang sangat kuat. Adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan yang sempurna, yang kemampuan dan kuasanya mencapai puncak tertinggi, tak terbatas. Tidak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun, baik yang ada di bumi maupun di langit, tidak ada penggerak di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah al-jami. Al-jami artinya yang maha menghimpun. Maknanya adalah zat yang menyatukan segala sesuatu. Dari tidak ada satupun yang dapat mencerai beraikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 9 yang berbunyi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Menurut Imam Al-Ghazali, makna al-jami adalah dia yang menghimpun yang sama, yang berbeda dan bertolak belakang. Allah menghimpun yang sama antara lain menghimpun manusia seluruhnya di permukaan bumi dan kelak di padang mahsyar. Dia menghimpun yang berbeda seperti menghimpun semua langit, planet-planet, udara, bumi, samudra, binatang, tumbuh-tumbuhan, barang tambang yang beraneka macam. Semuanya dengan bentuk, warna, rasa, sifat yang berbeda-beda. Dia menghimpunnya di bumi, kemudian menghimpun segalanya di alam semesta ini. Yang selanjutnya adalah al-adl. Al-adl artinya yang maha adil. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dan bersih dari berbuat zalim dan menentukan secara zalim di
Dialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya, zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak ada yang keluar darinya selain keadilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Yang selanjutnya adalah al-akhir. Al-akhir artinya yang terakhir. Maknanya adalah zat yang kekal, maha sendiri tanpa akhir, maha suci Allah. Tidak boleh baginya sifat yang fana. Dia maha akhir karena memfanakan makhluknya, dan dia sendiri kekal setelah semua makhluknya fana. Sifat al-akhir adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kekekalannya setelah berakhirnya segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang akhir selain Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi yang setelahnya. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mempelajari, mengkajinya sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna. Dari sini kita akan mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Asmaul Husna. Dan yang ketiga adalah menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna dan menjadikan hafalan tersebut sebagai bacaan ketika melaksanakan sholat. Dan yang terakhir adalah dengan cara menerapkan perilaku akhlakul karimah dengan meneladani asma-asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Selanjutnya adalah hikmah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Satu, memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, mendapatkan ganjaran berupa pahala sehingga terhindar dari siksa neraka dan memperoleh surga sesuai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mendapatkan simpati banyak orang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlakul karimah. Empat, mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan alam dan sosial. Yang kelima, menumbuhkan sikap roja, khauf, tawadu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta sifat yang lainnya saat melaksanakan ibadah. Yang keenam, motivasi diri untuk melaksanakan bermacam kegiatan ubudiyah, baik yang bersifat lahir maupun batin. Yang ketujuh, membentuk karakter dan budi pekerti luhur serta akhlakul karimah seorang muslim. Yang kedelapan, menanamkan sifat-sifat yang baik yang terdapat dalam Asmaul Husna. Yang sembilan, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan para Rasul, Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah tidak merasa putus asa apabila menemui kegagalan, tidak merasa sedih bila menghadapi masalah dan musibah, dan senantiasa mensyukuri seluruh nikmatnya. Selanjutnya, karakter yang harus kalian miliki dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, religius. Kemudian kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, gemar membaca. Kemudian rasa ingin tahu. Yang keempat, bersahabat, cinta damai, semangat kebangsaan, dan toleransi. Kemudian yang kelima adalah peduli sosial, peduli lingkungan, dan berintegritas.
adapun tugas kalian pada materi ini adalah satu, sebutkan beberapa asmaul husna yang bisa diterapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Kemudian kalian jelaskan satu persatu. Yang kedua, sebutkan hikmah menerapkan asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam materi kali ini ada kekurangan, dan insya Allah kita akan terus belajar walaupun dalam kondisi COVID-19 masih merajalela. Makanya jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kondisi ini cepat berlalu dan bisa normal seperti semula. Kita bisa beraktivitas tanpa ragu, tanpa rasa takut, dan adanya tentu adalah rasa aman dari segala gangguan apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengabulkan doa kita semua, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.